Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Pernah nggak sih Anda merasa udah kerja mati-matian, banting tulang tiap hari, tapi rezekinya kok kayak jalan di tempat? Nah, gimana kalau saya bilang, narik kekayaan atau ngelewatin masa-masa sulit itu sebenarnya bukan mitos atau kebetulan semata. Berdasarkan materi yang bakal kita bedah hari ini, ternyata itu adalah sebuah ilmu spiritual. Ilmu yang bisa banget kita pelajarin dan kita tiru, yang sumbernya langsung ditarik dari prinsip-prinsip Al-Quran. Jadi ini bukan sekedar motivasi pasif ya, tapi benar-benar ada formulanya. Kalau dengar kata keajaiban, otak kita biasanya langsung mikir gini nih. Apakah keajaiban itu cuma buat para nabi? Materi kita hari ini dengan berani menantang mitos itu. Ya, banyak yang ngira mujizat luar biasa itu cuma jatahnya orang-orang suci aja. Padahal materi ini ngebuka pikiran kita banget bahwa orang biasa, ya kayak Anda dan saya, itu punya akses penuh ke sana. Asal kita tahu gimana cara kerjanya. Di pembahasan kita kali ini, ada 5 poin penting yang bakal kita kupas tuntas. Pertama, kita lihat keajaiban sebagai sebuah ilmu. Kedua, bukti nyata dari kisah sang penulis. Ketiga, jurus pertama yaitu melepas rem tangan. Keempat, jurus kedua, Anda teko ajaib. Dan yang terakhir, soal vibrasi kata, hutang versus amanah. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, keajaiban sebagai sebuah ilmu, atau miracles as a science. Nah, di sini konsep keajaiban itu dibingkai ulang. Bukan lagi sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit, tapi sebuah pengetahuan dengan pola yang super jelas. Contoh briliannya ada di kisah Nabi Zakaria. Waktu beliau ngelihat Siti Maryam kok selalu dapat makanan secara ajaib, Nabi Zakaria nggak cuma diam loh. Langkah pertama, beliau penasaran. Langkah kedua, beliau belajar. Cari tahu dari mana sih asalnya keajaiban itu. Oh, ternyata dari Allah. Terus langkah ketiga, muncullah uridu atau keinginan. Beliau pengen dapat keajaiban juga, yaitu punya keturunan di usia senja. Dan langkah keempat, doanya langsung terkabul bahkan sebelum rasa ragu itu sempat mampir di kepalanya. Jadi intinya, ada proses belajar yang aktif banget di sini. Bukti lain kalau keajaiban itu adalah sebuah ilmu, bisa kita lihat di sidang pengadilannya Nabi Sulaiman. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi, ada jin Ifrit, sosok sakti mandraguna yang nawarin diri buat mindahin singgasananya Ratu Balkis dalam waktu 2-3 jam. Lumayan cepet kan? Tapi tunggu dulu. Di sisi lain ada seorang pria biasa yang nggak disebutin namanya. Dia bukan jin, bukan juga makhluk gaib, tapi dia bisa mindahin singgasana itu cuma dalam sekejap mata. Kok bisa? Di materinya dicatat kalau pria ini punya ilmu minal kitab atau pengetahuan dari kitab. Artinya, ilmu spiritual yang dipelajari dengan benar itu ternyata jauh lebih cepat dan jauh lebih kuat daripada kekuatan gaib sekalipun. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Bukti nyata, kisah sang penulis, atau concrete proof, the other story. Terus, gimana ceritanya kalau ilmu sekejap mata tadi dipakai di dunia nyata zaman now? Sang pembicara di materi kita ini nyeritain pengalaman pribadinya. Di usia 28 tahun, dia iseng nih ngetes ilmu ini dengan ngedip ke arah Google Maps. Ngebatin, pengen punya tanah 2 hektar. Ajaibnya, beberapa minggu kemudian dia beneran berhasil dapat 18 sertifikat tanah tanpa keluar modal sepeser pun. Nggak nyampe setahun, ekspansinya meroket sampai 25 hektar. Dan dia pun jadi developer properti syariah pertama di Indonesia. Luar biasa kan? Tapi sayangnya, sukses instan tanpa didampingi guru ini malah bikin dia sombong. Dan di usia 30 tahun, boom, dia ngalamin kebangkrutan finansial yang benar-benar parah. Minus 21 miliar rupiah. Bayangin aja di umur 30 tahun, dia nggak cuma kehilangan hartanya, tapi juga dikejar-kejar sama penagih utang, dan bahkan hampir berurusan sama polisi. Ini benar-benar titik terendah yang ngancurin hidupnya. Nah, dari titik nadir itulah kita masuk ke bagian ketiga. Jurus pertama, melepas rem tangan atau releasing the handbrake. Buat bangkit dari utang segunung itu, beliau diajarin satu analogi brilian sama seorang kiai. Coba deh Anda bayangin lagi bawa mobil. Zaman sekarang tuh, budaya kerja keras selalu nyuruh kita buat nginjek pedal gas dalam-dalam. Lembur terus tiap hari. Tapi kita sering lupa kalau ternyata ada rem tangan yang masih ketarik. Apa itu rem tangannya? Yaitu dosa-dosa keseharian kita kayak bergosip atau nyakitin hati orang. Kalau Anda nginjek gas sekuat tenaga tapi rem tangannya masih ditarik, ya mobilnya nggak bakal maju-maju, yang ada mesinnya malah jebol. Jadi, rejeki itu macet seringnya bukan karena kita kurang kerja keras, tapi karena rem spiritual kita masih nyala. Konsep ini bukan cuma asbun atau asal bunyi ya. Materi ini merujuk langsung ke dalilnya yang kuat.
Kalau kita perhatiin kutipan dari surah Nuh ini, janji Tuhan buat ngasih kelimpahan harta, kebun-kebun, dan sungai yang mengalir, itu nggak dikasih setelah perintah, bekerjalah sampai kamu pingsan, nggak gitu. Janji kelimpahan itu justru datang setelah perintah, mintalah ampun kepada Tuhanmu. Jadi jelas banget kan, kunci utama ngebuka pintu rezeki yang macet itu ya dimulai dengan tobat. Dari sinilah muncul istilah yang menurut saya keren banget, taubatoholik. Daripada kita jadi seorang workaholic yang gila kerja sampai lupa waktu, mending kita jadi orang yang gila taubat. Ini tuh cara kita buat terus-terusan ngebersihin sumbatan spiritual. Sang pembicara cerita, buat ngelepasin rem tangan dari utang 21 miliarnya, itu dia bahkan bisa loh ngelakuin sholat taubat sampai 57 kali dalam semalam. Setiap kali dia teringat dosa atau kesalahannya di masa lalu, dia langsung taubat. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian keempat. Jurus kedua. Anda teko ajaib, alias you are a magic teapot. Nah, setelah rem tangannya beres dilepas, terus ngapain? Sekarang fokus kita ubah. Dari yang tadinya ngebersihin masa lalu, kita mulai aktif ngebentuk masa depan lewat kebiasaan sehari-hari. Ada satu konsep yang powerful banget di sini. Manusia itu jauh lebih hebat daripada lampu Aladin atau teko ajaib manapun di dunia dongeng. Kenapa? Karena ternyata ada para malaikat yang selalu siap sedia di dekat kita, nungguin dan siap bilang amin buat setiap kata yang keluar dari mulut kita. Jadi mikir dong, kalau yang keluar dari mulut kita selalu kata-kata bervibrasi rendah, kayak keluhan atau ratapan, ya malaikat bakal ngaminin itu. Dan beneran deh, realitas yang berat itu yang bakal kejadian. 20.000. Anda tahu nggak, rata-rata perempuan itu punya jatah ngomong sekitar 20.000 kata per hari loh. Kalau laki-laki sih lumayan lebih dikit, sekitar 7.000 kata. Tapi coba bayangin, ini bukan cuma angka statistik biasa. Ini berarti dalam sehari, ada ribuan peluang, ribuan kata yang siap diaminin sama malaikat buat nyiptain keajaiban. Nah, pertanyaannya sekarang, mau dipakai buat apa nih kuota sebanyak itu? Buat ngeluh atau buat narik hal-hal baik? Lanjut ke bagian kelima. Kita bakal ngebahas soal vibrasi kata. Hutang versus amanah, atau word vibration. Debt vs trust. Sekarang mari kita gabungin semua teorinya dan kita lihat gimana sih cara pakai kuota kata harian ini buat nyelesain masalah nyata yang bikin pusing. Sang pembicara sering banget nanya ke audiensnya gini, ada yang punya utang? Kalau Anda spontan teriak, ada! Terus-terusan curhat dan ngeluh soal utang, tebak apa yang terjadi? Ya, malaikat bakal terus bilang amin buat utang-utang itu. Makin bertumpuk deh. Gini loh, sains dibalik pemilihan kata ini. Otak kita, dan kata materinya juga para malaikat, itu nggak bisa ngeproses kata-kata negatif kayak jangan atau tidak. Coba deh sekarang, jangan bayangin monyet. Ayo, apa yang barusan lewat di kepala Anda? Pasti monyet kan? Nah, polanya sama persis. Waktu Anda ngeluh hidup ini susah, malaikat nangkap kata susah, dan hidup beneran jadi susah. Tapi coba akalin, ganti keluhan itu jadi frasa tidak mudah. Kata dasar yang ditangkap dan diaminkan malaikat adalah mudah. Keren banget kan? Makanya, pindah dari kata-kata bervibrasi rendah ke vibrasi tinggi itu wajib hukumnya. Kata-kata macam susah, hutang, atau hancur, itu auranya berat banget, bikin sumpek. Kita harus mulai latihan nuker kata-kata itu. Mulai sekarang, ganti kata hutang yang bikin nyesek itu jadi kata amanah atau titipan kepercayaan. Rasanya di dada aja beda kok, jauh lebih enteng dan memberdayakan. Sebagai buktinya, ada satu cerita nyata yang dibagikan dari materi ini. Ada seorang bapak yang lagi terlilit masalah utang 200 juta rupiah. Udah diancam mau dipolisikan besok paginya. Di kepalanya tuh cuma muter kata-kata hancur, utang, polisi, penjara. Stres banget dong pastinya. Terus sang ustadz nyuruh dia buat ngerubah drastis kosakatanya. Bapak ini disuruh nyebutin lunas, amanah, 100 kali. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Besok harinya, keajaiban beneran datang. Si penagih yang kemarin marah-marah mau menjarain dia, tiba-tiba hatinya melunak dan malah ngasih perpanjangan waktu secara sukarela. Bener-bener luar biasa. Lunas, amanah. Dua kata ini bener-bener game changer. Jadi poin paling berharga yang bisa kita pelajari dari sini adalah ganti kata-kata negatif yang penuh tekanan dengan kata-kata positif itu bener-bener bisa menggeser realitas kita. Ingat ya, vibrasi kata yang tinggi pasti bakal narik keajaiban yang setara tingginya. Nah, sampailah kita di penghujung ulasan materi yang luar biasa ini. Berbekal ilmu yang udah kita bahas barusan tentang ngelepas rem tangan spiritual dan dahsyatnya kekuatan kata-kata, coba deh Anda renungin, kira-kira apa satu kata berikutnya yang bakal keluar dari mulut Anda hari ini? Apakah kata itu bakal narik rem tangan spiritual Anda lagi, atau justru malah jadi pembuka jalan buat keajaiban Anda selanjutnya? Pilihan itu sepenuhnya ada di ujung lidah Anda sendiri. Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi kali ini, selamat praktekin ilmunya, dan sampai jumpa lagi.